Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswi dan mahasiswa Prodi S1 Keperawatan UPI Kampus Sumedang yang berbahagia, selamat datang di pembelajaran mata kuliah Promosi Kesehatan. Perkenalkan, nama Ibu Dedah Ningrum. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang konsep dan prinsip dalam promosi kesehatan. Konsep promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan bagian dari upaya pencegahan penyakit, di mana pengertian dari promosi sendiri adalah peningkatan, seperti halnya dalam Five Level of Prevention dari Lippold and Clark tahun 1974, di mana pencegahan tingkat pertama dan utama adalah health promotion atau promosi kesehatan. Secara lengkap terdapat 5 tingkat pencegahan, yaitu promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosis dini dan pengobatan segera, membatasi atau mengurangi kecacatan, dan pemulihan. Selanjutnya, promosi kesehatan merupakan revitalisasi dari pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan melakukan intervensi terhadap faktor perilaku sebagai salah satu determinan kesehatan. Sedangkan di dalam promosi kesehatan melakukan intervensi terhadap semua determinan kesehatan, meliputi faktor perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Sehingga dengan kegiatan promosi kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat berperilaku sehat dan yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan. Hal ini berarti bahwa pendidikan kesehatan merupakan salah satu bagian dari promosi kesehatan. Seperti dijelaskan di awal bahwa pendidikan kesehatan merupakan intervensi terhadap faktor perilaku, di mana menurut Bloom tahun 1974 dikatakan bahwa perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan baik individu, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan intervensi terhadap faktor perilaku? Intervensi terhadap faktor perilaku secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 upaya. Yang pertama, paksaan atau koersi, yaitu upaya agar masyarakat mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara tekanan, paksaan, atau koersi. Upaya ini bisa secara tidak langsung dalam bentuk undang-undang, peraturan, instruksi, dan secara langsung melalui tekanan fisik atau non-fisik, sanksi, dan sebagainya. Upaya ini biasanya menimbulkan dampak yang lebih cepat terhadap perubahan perilaku, tetapi pada umumnya perubahan atau perilaku baru ini tidak langgeng karena perubahan perilaku yang dihasilkan dengan cara yang tidak didasari oleh pengertian dan kesadaran yang tinggi terhadap tujuan perilaku tersebut dilaksanakan. Upaya yang kedua adalah pendidikan atau edukasi, yaitu upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, imbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran melalui kegiatan yang disebut pendidikan atau edukasi. Dampak yang timbul dari upaya ini terhadap perubahan perilaku masyarakat akan memakan waktu yang lama. Namun demikian, bila perilaku sehat berhasil diadopsi masyarakat, maka akan langgeng atau lama. Jadi, di dalam promosi kesehatan tercakup upaya-upaya mengubah perilaku yang bersifat sukarela, yakni melalui pendidikan kesehatan, serta upaya yang bersifat memaksa melalui peraturan atau kebijakan dan penciptaan lingkungan. Dengan kata lain, promosi kesehatan mencakup upaya pendidikan kesehatan serta kebijakan dan lingkungan yang berwawasan kesehatan. Bagaimana melakukan intervensi terhadap faktor lain dalam determinan kesehatan? Intervensi terhadap faktor lingkungan fisik, misalnya berupa perbaikan sanitasi lingkungan, melakukan edukasi untuk memanfaatkan dan memelihara sarana sanitasi lingkungan dan sebagainya. Selanjutnya, intervensi terhadap faktor lingkungan sosial, budaya, politik, ekonomi, misalnya berupa program peningkatan pendidikan,
perbaikan sosial ekonomi masyarakat, penstabilan politik dan keamanan, dan sebagainya. Selanjutnya, intervensi terhadap faktor pelayanan kesehatan, misalnya penyediaan, perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan, perbaikan sistem dan manajemen pelayanan kesehatan, edukasi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, dan intervensi terhadap faktor keturunan berupa perbaikan gizi ibu hamil untuk menghasilkan generasi yang sehat. Edukasi kesehatan bagi kelompok yang mempunyai faktor risiko menurunkan penyakit seperti penyakit asma, rematik, DM, dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip dalam promosi kesehatan. Dalam Strategi Global Promosi Kesehatan WHO tahun 1984 merumuskan bahwa promosi kesehatan sekurang-kurangnya mengandung 7 prinsip, yaitu pertama, perubahan perilaku, yang kedua, perubahan sosial, dan yang ketiga, perubahan lingkungan, yang keempat, pengembangan kebijakan, kelima, pemberdayaan, keenam, partisipasi masyarakat, dan yang ketujuh, membangun kemitraan. Saya akan jelaskan satu-satu prinsip dalam promosi kesehatan ini. Perubahan perilaku yang dimaksud oleh promosi kesehatan meliputi perilaku masyarakat sebagai sasaran primer, tokoh masyarakat sebagai sasaran sekunder, dan penentu kebijakan sebagai sasaran tersier. Untuk masyarakat, diharapkan mempunyai pemahaman atau pengetahuan yang benar tentang kesehatan. Dengan pengetahuan yang benar tentang kesehatan ini, mereka akan mempunyai sikap positif tentang kesehatan, dan selanjutnya diharapkan akan terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku di sini mempunyai dua makna, yakni bagi yang belum mempunyai perilaku sehat, diharapkan agar berperilaku sehat, dan bagi yang sudah mempunyai perilaku atau berperilaku sehat, tetap berperilaku sehat. Misalnya, yang tidak merokok tetap tidak merokok. Untuk tokoh masyarakat, perubahan perilaku yang diharapkan juga seperti pada sasaran primer, yakni mereka ini berperilaku sehat di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya tokoh masyarakat yang berperilaku sehat di tengah-tengah masyarakat, ini merupakan role model atau perilaku contoh bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan budaya paternalistik bangsa Indonesia pada umumnya. Masyarakat selalu memandang tokoh masyarakat sebagai panutannya atau acuannya. Artinya, apapun yang dilakukan oleh tokoh masyarakat termasuk perilaku kesehatan akan ditiru atau dicontoh oleh masyarakat sekitarnya. Misalnya, ibu-ibu akan mengimunisasikan anak balitanya apabila ibu-ibu tokoh atau istri-istri tokoh masyarakat telah mengimunisasikan anaknya. Untuk para penentu kebijakan atau para pejabat pemerintahan, perilaku yang diharapkan mencakup 3 hal. Yang pertama, berperilaku sehat untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, para pejabat yang berperilaku sehat ini akan dengan sendirinya akan menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya, karena para pejabat pada hakikatnya adalah juga merupakan tokoh masyarakat. Sikap dan perilaku yang sangat penting diharapkan adalah berkaitan dengan otoritasnya sebagai penguasa yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Diharapkan para pejabat ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang dampaknya dapat mempengaruhi peningkatan kesehatan masyarakat. Misalnya, mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kesehatan, membuat program-program sarana dan prasarana untuk menunjang kesehatan, misalnya pengadaan air bersih, sanitasi lingkungan, peningkatan pendapatan keluarga, dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berwawasan kesehatan. Pendekatan perubahan sosial yang paling sering digunakan dalam program kesehatan adalah pengembangan komunitas. Prinsip pengembangan masyarakat adalah tumbuh dari bawah atau bottom up, bukan dituntun dari atas atau top down. Peran petugas atau provider dalam hal ini hanya sebagai motivator dan fasilitator saja. Masyarakat dimotivasi, dibimbing, dan difasilitasi sehingga mereka mampu melakukan identifikasi kebutuhan,
kemudian identifikasi masalah dan kemampuan mereka sendiri, antara lain melalui survei mawas diri. Kemudian merencanakan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi masalah mereka sendiri, kemudian mampu melakukan kegiatan sesuai dengan yang mereka rencanakan, termasuk melakukan pendekatan atau advokasi kepada para pemangku kepentingan program kesehatan tersebut. Selanjutnya, dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mereka sendiri, dan seterusnya. Lingkungan fisik termasuk sarana dan prasarana untuk kesehatan sangat penting perannya dalam mempengaruhi kesehatan dan juga perilaku kesehatan. Karena dengan penyuluhan kesehatan atau pemberian informasi kesehatan hanya mampu meningkatkan pengetahuan kesehatan kepada masyarakat. Karena untuk terwujudnya pengetahuan kesehatan menjadi perilaku kesehatan memerlukan sarana dan prasarana. Contoh, masyarakat sudah tahu buang air besar di jamban itu sehat, makan makanan yang bergizi itu sehat, kalau sakit berobat ke dokter itu baik, dan sebagainya. Tetapi kalau masyarakat tidak punya uang untuk membuat jamban, tetap akan buang air besar di kali. Tidak punya uang untuk membeli makanan bergizi dan tidak punya uang untuk berobat ke dokter, mereka tetap berobat ke dukun yang murah dan tidak berobat sama sekali. Oleh sebab itu, promosi kesehatan harus juga melakukan kegiatan bagaimana supaya masyarakat terfasilitasi sarana dan prasarana untuk mewujudkan perilaku sehatnya. Hal ini bukan berarti masyarakat diberikan sarana dan prasarana tersebut seperti halnya memberikan ikan kepada mereka, tetapi yang lebih penting adalah memberikan pancing atau kail supaya masyarakat memperoleh ikan sendiri. Oleh karena itu, promosi kesehatan dalam hal ini dapat melakukan beberapa hal, yaitu memberikan pelatihan keterampilan untuk berusaha sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan pendapatan keluarga yang meningkat ini, diharapkan masyarakat mampu mengadakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan perilaku sehat. Misalnya, mampu membuat jamban di rumahnya, mampu membeli makanan yang bergizi, mampu membuat jendela rumahnya, dan sebagainya. Kemudian melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan, khususnya kepada para pembuat keputusan masyarakat setempat agar mereka membantu masyarakat yang bersangkutan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan sarana dan prasarana tersebut, masyarakat dapat mewujudkan perilaku sehat. Prinsip selanjutnya yaitu pengembangan kebijakan. Otoritas pengembangan kebijakan berada di tangan para pemegang kekuasaan. Utamanya adalah pemerintahan daerah, baik eksekutif dan legislatif, DPRD tingkat 1, dan BAMUS setempat. Dalam hal ini, promosi kesehatan melakukan advokasi kepada para pemegang otoritas ini agar mengembangkan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Para pejabat ini diharapkan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah, keputusan gubernur, keputusan bupati, sampai dengan surat edaran atau surat peraturan dari lurah atau kepala desa. Kebijakan yang berwawasan kesehatan contohnya undang-undang, peraturan pemerintah atau keputusan menteri atau peraturan daerah tentang penggunaan zat pewarna makanan, nafza, larangan merokok di tempat-tempat umum, ketentuan peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok, larangan membuang sampah, dan sebagainya. Pengembangan kebijakan yang berwawasan kesehatan ini sebenarnya tidak hanya keluar dari para pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah saja, tetapi juga dapat dikeluarkan oleh para pemimpin atau pemegang otoritas unit kerja atau tempat kerja, misalnya perusahaan, pabrik, lembaga pendidikan, seperti kampus, sekolah, dan pesantren, pengelola tempat-tempat umum, seperti pasar, terminal, bandara, pelabuhan, mal, perkantoran, dan sebagainya. Misalnya sebuah otoritas perusahaan melarang pegawainya merokok, kewajiban menggunakan alat pelindung kerja, mewajibkan karyawan makan di kantin yang tersedia supaya higienis dan kebersihan makanan serta gizinya dapat diawasi, dan sebagainya.
Prinsip yang selanjutnya yaitu pemberdayaan. Tujuan dari pemberdayaan di bidang kesehatan adalah masyarakat, baik secara individu, keluarga, dan kelompok atau komunitas, mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, terkait dengan uraian sebelumnya, maka agar masyarakat berdaya dalam arti mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mereka harus diberikan pancing, bukan diberikan ikan. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus diberikan kemampuan untuk memfasilitasi dirinya sendiri untuk hidup sehat. Dalam rangka mewujudkan kemampuan masyarakat hidup sehat ini, memang Promokes tidak dapat berjalan sendiri dan harus melakukan kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain. Misalnya sektor kesehatan tidak mempunyai kemampuan bidang pertanian dan peternakan dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, maka harus kerjasama dengan Dinas Pertanian atau Peternakan. Sektor kesehatan tidak mempunyai kemampuan pengadaan air bersih, maka harus kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, misalnya untuk terwujudnya air bersih sehingga masyarakat dengan mudah mengakses air bersih ini. Selanjutnya, prinsip yang keenam, partisipasi masyarakat. Filosofi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan diwujudkan dalam berbagai kegiatan pelayanan kesehatan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan seperti kader kesehatan, iuran jamban, dana sehat, posyandu, polindes, pos kesehatan desa, dan sebagainya adalah merupakan perwujudan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, perlu dilibatkan karena partisipasi ini merupakan hak dan kewajiban masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan evaluasi proses dan hasil kegiatan tersebut. Prinsip selanjutnya, membangun kemitraan. Promosi kesehatan dalam mewujudkan perilaku hidup sehat serta mewujudkan sarana dan prasarana untuk hidup sehat memerlukan dukungan dari luar program dan sektor yang lain. Untuk itulah, maka promosi kesehatan mencakup kegiatan untuk membangun kemitraan dan aliansi dengan pihak-pihak lain, baik di dalam program kesehatan sendiri terlebih di luar sektor kesehatan. Tujuan utama membangun kemitraan adalah untuk memperoleh dukungan sumber daya bagi terwujudnya sarana dan prasarana guna memfasilitasi perilaku hidup sehat masyarakat. Dalam mengembangkan kemitraan, prinsip umum yang harus dipahami bersama antara lain persamaan atau equity. Dalam menjalin kemitraan, masing-masing institusi atau lembaga harus menempatkan diri setara atau sama satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu pihak pun yang merasa lebih tinggi, lebih baik, lebih penting, dan sebagainya dibandingkan pihak yang lain. Yang kedua, keterbukaan atau transparansi. Dalam memulai kemitraan dengan pihak yang lain, proses kemitraan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan bersama, masing-masing pihak harus terbuka terhadap yang lainnya, terutama dalam hal sumber daya untuk melaksanaan kegiatan bersama. Yang terakhir, saling menguntungkan. Dalam menjalin kemitraan, masing-masing pihak harus diuntungkan dengan adanya kegiatan atau hasil kegiatan bersama tersebut. Selain itu, dalam kemitraan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya kemitraan tersebut. Demikian penjelasan tentang konsep dan prinsip dalam promosi kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa konsep promosi kesehatan merupakan bagian dari upaya pencegahan penyakit dan merupakan revitalisasi dari pendidikan kesehatan. Sedangkan prinsip promosi kesehatan meliputi 7 prinsip, yaitu perubahan perilaku, perubahan sosial, perubahan lingkungan fisik, pengembangan kebijakan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan membangun kemitraan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.